Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di acara kali ini di channel MUTV tentunya. Di acara kali ini kita akan membahas sedikit tentang mistis-mistis yang ada di Alas Purwo. Alas Purwo merupakan hutan yang terkenal di ujung timur Pulau Jawa. Tempatnya berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Penduduk setempat percaya di tempat bersamanya para jin seantero Nusantara. Hutan tertua di Pulau Jawa ini mengundang berbagai predikat magis seperti pesugihan, tempat semedi, dan hal mistis lainnya. Pada zaman dahulu, di hutan inilah para raja sering berkumpul dan bertukar berpikiran dan menenangkan diri. Gua istana ini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi untuk bertapa, mencari ilmu gaib, dan masyarakat setempat percaya bahwa gua istana dijaga gua prajurit jin yang bertubuh besar. Ada pun mitos orang yang tidak bisa keluar setelah memasuki Alas Purwo tersebut, dan banyak rumor beredar mengenai orang hilang di hutan tersebut. Di hutan Alas Purwo ada gua yang namanya Gua Istana. Gua itu cukup mistis, biasanya banyak didatangi orang-orang untuk bersemedi, mencari jati diri. Alas Purwo juga terdapat beberapa titik yang konon menjadi perbanggaan Nyi Roro Kidul dan asistennya Nyi Ratu saat berada di daratan selatan Jawa. Mengingat dianggap angker dan sakral, orang-orang kerap bertanda. Di hutan Alas Purwo ada gua yang namanya Gua Istana. Gua itu cukup mistis, biasanya banyak didatangi orang-orang untuk bersemedi mencari jati diri di Alas Purwo. Terdapat beberapa titik yang konon menjadi pertingkangan Nyi Roro Kidul dan asistennya. Nyi Ratu saat berada di daratan selatan Jawa, mengingat dianggap angker dan sakral, orang-orang kerap berdatangan ke Alas Purwo untuk sekedar bersemedi. Bahkan konon tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Jenderal Sudirman, hingga Supriyadi pernah bersemedi di Alas Purwo. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu beliau akan menjelaskan sedikit mitos-mitos mengenai Alas Purwo tersebut. Silakan saudara mengenalkan diri. Baik, kenalkan, nama saya adalah Datuk Ahmad Yusuf. Saya adalah pawang dari Alas Purwo. Kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Mas Yasin. Baik, Mas Yasin, silakan. Ya, terima kasih atas Datuk sendiri ya sudah datang akan menemani kita kali ini. Dan mulai masuk ke pertanyaan. Menurut Datuk sendiri, di dalam gua istana itu biasanya orang-orang melakukan apa saja? Ya, untuk di dalam gua itu ada aktivitas pada petapa atau pada mencari kekayaan, pesugihan. Nah, biasanya di situ itu banyak sekali para petapa melakukan semedi atau melakukan pesugihan, atau juga ada yang mencari jati dirinya. Ya, mungkin Kalau boleh tahu itu pesugihan apa yang dicari? pesugihan itu bisa mengingut tuyul, ya, mengingut tuyul, atau pesugihan lainnya ya saya tidak tahu itu saja. Menurut cerita masyarakat yang beredar di sana itu konon katanya ada penjaga di depan gua. Ya, jadi konon itu memang ada penjaga yang sangat tinggi. Itu ada dua. Nah, letaknya itu ada di depan gua sini. Nah, jadi ini teman-teman adalah guanya. Nah, di depan sini itu dulu ada sebuah penjaga yang sangat besar. Itu ada dua jin, dua bangsa jin yang menjaga pintu gua tersebut. Dan itu masih dipercayai sampai sekarang oleh masyarakat sekitar. Kalau boleh tahu itu apa sering terjadi keanehan di sana? Ya, mungkin yang merasakan itu masyarakat sekitar ya. Karena banyak dari masyarakat sekitar yang menceritakan bahwasannya ada kejadian yang janggal di sekitar pintu gua tersebut. Apakah benar pada zaman dahulu para raja sering berkumpul di alas tersebut? Ya, betul. Jadi para pejuang seperti Soekarno, Pak Sudirman, dan yang lain itu sering ke sana untuk menenangkan diri, atau bertapa dan mencari jati dirinya. Kalau Bu Eta itu apa benar sebenarnya Alas Purwo itu sering terjadi yang namanya biasanya ya itu umurnya kalau
berjalan di hutan tersebut tidak menoleh ke belakang itu apa benar? Mungkin kalau menoleh ke belakang tidak boleh apa-apa ya, saya tidak tahu. Mungkin difokuskan untuk melihat ke depan agar tidak masuk ke jurang mungkin ya. Oke, Nah, baik. itu hanya sebuah kebijakan. Terima kasih atas Datuk sudah menjelaskan mengenai aras tersebut ya, mitos-mitosnya. Nah, mitos ya, Menurut saya sangat menarik dan sangat menyeramkan tentunya. Ya, jadi saya akhiri acara ini. Semoga kalian dapat pelajaran yang kita sampaikan dan Datuk sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.